Jelas nggak? Jelas, Pak. Oh, kenapa demikian? Nanti kalau enggak, ini udah jadi sewa barang include, dari mendapatkan ganti rugi include lagi. Nah, di use case diagram include yang berdarah-darah itu kayaknya nggak ada, include cuma satu aja. Nah, tetapi verifikasi ganti rugi itu masukkan dalam step di mendapatkan ganti rugi. Gitu ya. Ini jangan lupa ya, garis dari penyewa barang hapus ke mendapatkan ganti rugi ya, karena itu sebenarnya include-an dari sewa barang ya. Iya nggak? Iya. Ya. Nah, jadi ini nanti hapus. Ini saya nggak bisa ngedit, jadi kalau ngedit langsung dihapus-hapus. Ya. Betul. Iya, kan masuknya dari sewa barang. Iya. Iya, jadi mendapatkan ganti rugi itu nggak mungkin kalau nggak ada barang yang disewa ya, betul kan? Nah gitu, jadi nggak perlu dikasih garis gitu ya, karena itu pasti ceritanya itu apa ya, sambungan dari sewa barang gitu kan ya. Nah maka kan saya tadi ngomong ya di kelas besar ya, ini nggak perlu semuanya untuk activity diagram itu dibikinin apa namanya activity diagramnya gitu kan ya. Karena apa? Di sekuen itu udah jelas gitu kan ya. Ya kan kalau yang per use case gitu kan ya. Nah, tapi kayak mendapatkan ganti rugi sewa barang, bikin activity diagram bersama yang menggambarkan sewa barang normalnya kayak gini, yang nggak normal kalau ada skema ganti rugi jalurnya seperti apa. Nah, itu digambarkan activity diagramnya gitu kan ya. Gitu ya. Ya, nanti yang lain dicek ya, yang lain dicek. Jadi kita bahas case ini nanti kalian cek lagi gitu kan ya. Jadi intinya untuk sekuen diagram itu sebisa mungkin tidak membentuk kayak apa urutan proses gitu loh. Setelah proses ini proses itu dan seterusnya gitu kan ya. Nah, itu di activity diagram sama kayak yang model use case satu dengan use case lain terhubung itu cuma gara-gara include sama extend gitu kan ya. Nah, saya satu lagi. Jadi ingat kan ngomong extend. Sewa barang kemudian mendapatkan ganti rugi. Ganti rugi itu sebetulnya kasus khusus ya. Artinya secara normal sewa barang masih sewa barang gitu kan ya. Ya enggak? Tapi ada case tertentu, kasus tertentu itu menjadi ada ganti ruginya, gitu kan ya. Itu bukan include, tapi itu extend. Extend itu kayak opsi gitu loh. Opsi yang jika opsi itu benar, baru opsi itu tereksekusi. Nah, itu extend. Ya, jadi ini extend ya. Saya sekaligus ngingetin, tolong bedakan extend sama include. Contoh include apa? Contoh include itu adalah login, gitu kan ya. Activity harus login dulu, gitu kan ya. Login itu bukan lagi opsi, tapi keharusan, ya enggak? Nah, itu include ke login, gitu kan ya. Beda ya. Kalau bisa dibedakan kan, include ke login sama ini adalah extend ganti rugi. Beda kan? Nah, sip. Nah, ini tolong nanti sesuaiin, kemudian tadi mungkin karena ini udah clear ya, ini jadi use case sendiri, nggak perlu dikasih diasumsi dikasih bagus, enggak juga nggak apa-apa, tapi nanti activity diagramnya jangan lupa yang itu digabungin ya, gabungin. Jadi gabungin antara skenario normal dengan skenario yang nggak normal gitu ya. Nah itu cocok tuh pakai activity. Ya, sip. Pendakian gunung. Nah ini kan kalau bikinnya kayak gini kan jadi setiap use case setiap activity kan nggak perlu katanya. Yang wajib kayak gini adalah di sekuen. Tapi ini bagus nih kalian ada deskripsi segala macam sekuennya. Nah ini sekuennya mungkin masih ngikutin yang tadi ya. Jadi sekuen dibikin sejumlah jumlah apa namanya use case-nya ya. Iya Pak. Nah terus ini juga saya komentarin aplikasi notor server ini salah nih. Yang ada di sini hanya boleh aktor sama ini adalah kelasnya atau objeknya. Oh, baik Pak. Nah, ini saya kasih apa karena ini udah penilaian akhir. Jadi perhatiin ini manpadnya, ketikanya barang yang disewa pengguna hilang atau rusak. Berarti di bagian use case mendapatkan ganti rugi gitu kan ya. Itu ada kelas barang. Ini barang nih. Ya kan? Kelas barang, kemudian uang deposit
ini pasti ada pengguna, ada penyedia, gitu ya, kelasnya ada, gitu kan ya. Kemudian barang, gitu kan ya. Nah, tinggal kalian cek lagi, gitu kan ya, mana yang kelas, gitu ya. Kalau barang itu kan pasti kelas ya. Hilang atau rusak itu pasti atribut punyanya barang, ya kan? Kemudian uang deposit itu kalian perhatikan, ini kayaknya atribut nih, gitu kan ya. Uang deposit berarti di mana ya, gitu kan ya. Kalau saya sih akan mikir-mikir ini mungkin ada transaksi atau apa, gitu kan ya, atau transaksi sewa, gitu kan ya. Kayaknya nempelnya di sana, bukan di barang. Kalau di barang itu uang pasti harga barang, ya enggak? Karena uang deposit itu pasti nempelnya di transaksi lah, gitu kan ya. Iya, Pak. Barang ganti rugi, nah ini ganti rugi, jadi konsep ganti rugi sama uang deposit itu sama atau beda, nah, tempatnya di mana, nah, gitu deh. Nah itu kan jadi kayak sekuen tuh, ya nggak? Sekuennya tinggal kalian cek-cek lagi gitu ya. Nah kemudian tadi yang kita omongin itu ada atribut, kemudian juga ada yang sifatnya metode gitu kan ya. Nah ini metode, nah ini udah benar nih, ini metode info penyiaran. Nah seterusnya ini kalian bikinnya ini udah benar, tapi ininya salah. Aplikasi motor harusnya kan kelas sama apa namanya aktor kan ya. Oke, kemudian pas diagram. Nah ini sekilas udah oke, tapi belum ada relasinya. Jadi bagaimanapun harus ada relasinya ya. Ini surat barang, laporan keuangan, pembayaran. Kan ada penyewa, ada penyedia layanan, ini belum masuk nih. Ada barang gitu ya, sewa barang. Sewa barang itu transaksi ya. Laporan keuangan, pembayaran, pesan tiket, nah, mendapat ganti rugi. Nih, mendapatkan ganti rugi. Syarat atau penamaan pas diagram itu pakai kata benda. Mendapatkan ganti rugi itu kita ngambil di depannya, mendapatkan. Kan ya. Kalau mau ini jadiin kata benda gimana? Hilangin mendapatkan, pakai ganti rugi. Kan ya kan? Pesan tiket wisata ini juga salah gitu ya. Pesan itu kata kerja. Gimana jadi kelas? Nih, Tiket wisata. Nah, gitu. Tinggal nanti transaksinya di tiket wisata itu ada pesan, ada apa dan seterusnya. Gitu ya. Iya, Pak. Nah, terus yang pesan dan seterusnya itu bisa dilihat dari sini. Ini sebetulnya kayak ini misalnya ya. Nah ini info penyewa masuk ke penyedia sewa. Artinya apa? Di kelas penyedia sewa ada metode namanya info penyewa. Jadi kalau kita lihat ini tujuannya kemana, ini tuh menjadi kayak bacanya gimana sih? Kelas ini memanggil metode info penyewa di kelas penyedia sewa. Nah, jadi enaknya kita bikin sekuen diagram itu akan kita bisa dapat ini metode-metodenya di kelas-kelas. Oke ya. Terus stata diagram. Nah, tuh. Stata diagram ini rasa ini stata diagram rasa activity diagram. Kalau ini dihapus stata diagramnya, kalau saya akan baca, ini adalah activity. Saya ingat nggak? Saya mengingatkan aja cepat ya. Stata diagram, saya kasih contoh tiket, kan ya. Tiket itu state-nya adalah kalau tiketnya belum dijual, maka istilahnya not ready gitu ya. Jadi kayak state-nya. Begitu tiket itu mulai dijual, kan ya, state-nya berubah menjadi ada. Artinya apa? Pas available, tiket itu bisa dibeli gitu kan ya. Kalau tiket itu di slot 100, kan ya, pembeli ke 100 atau saya pembeli ke 100, pas beli tiket masih ada nggak? Masih, Pak. Masih. Saya pembeli, teman saya pembeli ke 101, beli tiket masih ada nggak? Udah nggak ada, Pak. Nggak ada. State-nya berubah dari ada menjadi not available. Nah, jadi cuma gitu aja yang digambarin state satu ya, state-nya. Nah, kalau ini kan ini jadi kayak validasi, melihat ini kan jadi activity malah. Gitu kan ya. Makanya saya bilang ini rasa activity gitu ya. Artinya apa salah gitu kan ya. Ya, jadi nanti dicek lagi ya. Terus deployment di deployment ini nyambung apa? Arsitektur, tapi kalau kalian nanti saya nggak akan mencoba mengkaitkan apa, tapi ini sebetulnya jadi arsitektur ya, tapi ya intinya bikin deployment aja. Gampangannya adalah masuk pencet ketika customer penyetikan paket item, komponen order. Tadi kan kalau dilihat di activity use case-nya agak lebih advance ya, enggak hanya order ya, ada ganti dan seterusnya. Nah ini nanti dilengkapin ya. Nah ini kemudian tinggal dipetakan, ini diletakkan di apa namanya deployment yang mana ya, seperti itu. Oke, saya pikir cukup komentar atau masukan saya. Ada pertanyaan nggak? Paling
Kalau buat activity diagram yang penyewaan barang itu udah benar seperti itu belum, Pak? Yang buat Nah, membayar ganti rugi itu, Pak. ganti rugi. Nah, ini Penyewaan ya barang. kegiatannya pendakian gunung, Masuknya kemah. ke penyewaan barang, Pak. Ini ya, penyedia sewa untuk kerja menentukan jangka sewa. Oke. Sekilas oke ya. Sekilas oke. Kemudian saya mau tanya, ini ngambil dari use case yang mana? Ini kita lihat use case-nya. Pesan penyewaannya. Umum ya, gabungan semuanya ya, hampir semuanya ya. Iya, Pak. Oke, nggak apa. Nah, kayak gitu benar. Jadi kalau kita lihat activity diagram itu orientasinya adalah kalau saya gitu ya, itu bukan per use case tapi adalah bahkan apa ya, kalau per use case itu udah mestinya udah jelas banget dibikin segmen diagramnya kan. Tapi yang suka nggak kelihatan itu adalah use case satu sama use case yang lain itu hubungannya seperti apa. Nah, itulah fungsi penting kita gambar activity diagramnya. Gitu. Apalagi Oke, Pak. Terima kasih, Pak. ya, tolong perbaikin ya tadi ya, ini masih ada waktu mingguan. Ya, baik, Pak. Nah, oke. Coy. Oke, lanjut ke kelompoknya. Wait,